atau apa makan minum nggak? Kan itu yang tanya. Oke, sekarang pertanyaan Bang Juma apa? Supaya saya jawab. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Tuhan itu punya kekurangan enggak? Nggak ada kekurangan Tuhan. Nah, oke. Yesus punya kekurangan enggak? Nggak ada dia punya kekurangan. Orang dia Elohim Yahweh Tuhan. Ah, itu dia. Inilah yang saya katakan, Anda itu kemudian menanggalkan akal Anda. Masakan Yesus tidak punya kekurangan? Kan lucu. Yesus tidak punya kekurangan katanya. Aneh orang ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukan kekurangan, itu kelebihan. Namun itu kan dia kemanusiaannya, keilahiannya kan di Justru surga. karena itulah dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuhan, Putri. Itu kan Filipi 2:5-11. Aku memakai rupa Jangan seorang bawa hamba. data dulu, jangan bawa Bergnosis, data dulu. merendahkan Kita berbicara dirinya. mengenai skala Tuhan dulu. Skala prioritas kita sebagai makhluk berakal dulu. Jangan Anda bawa ketuhanan Yesus Anda. Ini kan judulnya tuh. Kristen anti Tuhan. Ya kan? Tuhan itu apa? Pencipta. Anda yang menyebutkan tadi bla 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 dan seterusnya. Nah, sekarang ketika saya tanya, apakah Yesus itu sempurna? Anda mengatakan sempurna. Faktanya Yesus mengatakan aku tak dapat berbuat apa-apa. Ya kan? Anda mengatakan apa kemudian? Oh, itu karena dia sebagai manusia. Kan lucu ente ini. Itulah yang dikatakan Tuhan tidak memiliki kekurangan. Tuhan itu tidak bercampur. Tuhan itu murni. Sepenuhnya Tuhan ya Tuhan. Ya, dan dia di dalam aku di dalam dia, dan dia di dalam aku. Artinya apa? Satu kesatuan. Dialah ilahi itu. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Nah, Yesus ini apakah maha sempurna, maha kuasa? Udah bolak-balik saya jawab. Dianya Tuhan itu. Nah, itu kan? Inilah hebatnya. Otak dikebiri, otak dipensiunkan kayak gini. Yohanes Putri, 13 dengarkan saya. Putri, dengarkan saya. Tuhan itu kau mengatakan aku guru dan Tuhan. Yesus sudah mengatakan segala firman yang engkau berikan telah kusampaikan dan mereka percaya aku utusan. Jangan kau comot-comot itu. Sekarang begini, Put. Kalau saudara memahami Tuhan itu absolut. Siapa ya Bang Kuma? Kok put siapa sih Putri di sini? Nggak ada di sini di Kuma di sini. Kamu kupanggil laki-laki nggak layaknya. Laki-laki itu toleransinya kuat terhadap dirinya saja. Anda bertoleransi terhadap diri Anda saja sebagai manusia kagak. Di mana ini Bang Hendi? Kutuk. Absolut itu milik Tuhan. Tuhan itu harus absolut, nggak boleh abu-abu, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh memenuhi syarat, nggak boleh kekurangan syarat, nggak boleh diragukan, nggak boleh dia bercampur, nggak boleh dia tidak sempurna. Itu Tuhan, pencipta alam semesta itu absolut, sempurna, mutlak. Sementara yang kau tuhankan itu ditonjok mulutnya, rontok giginya satu, malamnya bengkak bibirnya. Punya kekurangan, tidak bisa jadi Tuhan. Ya kan? Makan singkong dia, kena diare. Ya kan? Makan apa tuh? Makan serbuk, roti yang halus. Sebentar makan roti kita gelitik, tertawa dia, keselak dia, bisa pingsan dia kalau oksigen habis. Gak bisa jadi Tuhan, gugur, gak memenuhi syarat. Janganlah memperbodoh diri, gunakan akal sehat, toleransi terhadap diri Anda sendiri, gitu loh Put. Udah, lanjut dulu teman-teman. Roh Kudus, Roh Allah. Alah, itu roh apa pula? Itu roh penyesat itu yang Anda maksud Roh Kudus. Roh Kudus itu membimbing, Bung. Roh Kudus, roh kebenaran, membimbing manusia kepada semua kebenaran, bukan membimbing manusia untuk jadi sesat. Pencipta alam semesta ini punya potensi nggak untuk sakit lambung, asam urat? Punya nggak potensi dia untuk sakit gigi? Punya nggak potensi dia untuk tidur, lelah, capek? Nggak ada itu. Jadi kalau ada kemudian yang Anda katakan Tuhan bisa kemungkinan memiliki sifat itu, maka itu bukan Tuhan. Itu dulu, saya belum membawa Allah. Saya tidak membawa Yahweh, saya nggak bawa itu.
Minta definisi Tuhan dulu. Tuhanmu terindikasi tanpa mandi, dia kena panu, gatal-gatal, kuram. Itu pasti kenapa? Dia punya kelemahan, dia berfisik, dia biologis, makhluk dia. Gak lolos jadi Tuhan, gak boleh jadi Tuhan. Kecuali Tuhan bagi Tuan Putri dan dayang-dayangnya. Boleh. Tapi kalau orang berakal, gak bisa. Nah, inilah celakanya. Bahwa Anda itu tidak bertoleransi terhadap diri Anda sendiri. Makanya saya katakan dari tadi, saudara itu adalah manusia palsu. Kalau berdoa, Roh Kudus hadir di sini. Manusia palsu, jasadnya aja yang manusia, tapi akalnya tidak berfungsi. Sama seperti cicak di dinding. Kan begitu. Tuhan itu dulu yang Anda pikirkan dulu tuh. Anda beragama, Anda katanya bertuhan, tapi Tuhan Anda palsu. Coba, tunggu dulu Bang Juma. Kalau kita menuhankan Tuhan, ya, kita harus tahu kenapa kita sematkan, kita sebutkan dia Tuhan. Ya, karena dia maha kuasa. Nah, Dia maha perkasa. Benar Karena kan? Ini dia terjawab kan? Terjawab. Iya. Nah sekarang Yesus maha kuasa enggak? Maha kuasa dong. Nenek lu kiper. Mana ada Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku maha kuasa. Ini dibilang kan? Kau itu manusia palsu, Bung. Manusia palsu kau itu. Coba maha kuasa, coba dia bisa membuat orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa meredakan lautan. Yesus ini, dia bisa membangkitkan orang mati. Bung, Yesus ini manusia seperti kita, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuhan. Karena dia manusia, nggak bisa. Sama Bang Juma ini waktu murid Yesus di tengah lautan, waktu Yesus berjalan di atas air, dibilang hantu, karena dia nggak tahu itu Tuhan. Ngaco lagi kan, ngaco lagi kan. Ini waktu mereka Bung, saya tanya kepada saudara, Yesus kalau ketusuk paku kakinya, ya. Keluar darah nggak? Ya keluar darah lah, namanya kan manusia 100%. Kalau infeksi dia kena tetanus nggak? Nah dia kan manusia. Jelas-jelas Anda akui, dia kan manusia, udah selesai. Masuk ke Petrus, kau Petrus pakai salib kau tapi nggak mengakui Yesus di salib. Gimana sih konsep kamu, ketuhanan kamu? Nah kan kalau ada apa-apa dia lemparkan ke orang. Jangan modal ngotot kawan-kawan. Cobalah sekali-kali diskusi mengenai keyakinan kalian itu ditopang dengan akal. 2, 5-11. Justru karena itulah tidak rasional. Mana ada Tuhan kayak begitu? Jadi manusia punya biji peler, punya anus, punya hidung. Tuhan apaan kayak gitu? Itu bukan Tuhan itu. Itu manusia yang kau berhalakan. Dibilang Juma ajaran palsu katanya. Itu ada komen tuh, Juma ajaran palsu katanya. Berarti ajaran Yesus palsu dong. Apanya? Orang Islam kan beda dengan Kristen. Loh, Tuhan itu cuma satu, Putri. Jangan kau bilang dua. Tuhan itu hanya ada di antara kita yang salah sembah. Jadi kita harus adu. Tuhan kita itu harus kita adu. Tuhan kita itu harus kita temukan dalam rangka logika berpikir sehat manusia. Anda dikasih akal. Fungsi akal di kepala itu untuk berpikir. Apa gunanya berpikir? Untuk mencari sampai pada stasiun kebenaran. Itu dulu. Kenapa Anda tidak menggunakan akal dalam pola ketuhanan? Kenapa? Kenapa kita membatasi apa yang dikerjakan Tuhan? Kan? Kita memakai yang membatasi kita. Sebenarnya di sini siapa? Tuhan itu absolut tidak terbatas. Ente yang membatasi Tuhan. Lucu ente. Tuhan bisa jadi manusia nggak bisa jadi Tuhan. Berarti Anda membatasi Tuhan, Putri.
Nggak La haula bisa wala kita. quwata illa billah. Pikiran kita ini terbatas. Ya Anda dibandingkan membatasi Tuhan. Tuhan dong kalau begitu namanya. Tuhan tidak terbatas, tapi Anda mengatakan Tuhan jadi manusia seperti Anda. Mengurung Tuhan menjadi makhluk. Toyol. Gimana sih orang ini? Halo, selamat malam. Siang ini, malam pula. Pagi nih, pagi nih. Malam lah bang, kau pun salah bang. Coba dengerin Petrus mau ngapain Pak Petrus? Anda adven. Ini Iya. ini kami ini beda pemahaman sama Protestan Katolik. Nah itulah dia. Bagaimana Beda nggak beda. Satu ekor sapi ada yang bilang itu ayam, Kalau yang satu kami bilang kuda Nil. tidak Beda pernah lah kalian. menganggap- Sama-sama kalau error. kami di Advent tidak pernah menganggap Tuhan Yesus itu sudah mati. Kami tidak. Cuma itu Protestan aja. sama Katolik atau mereka itu ajaran sesat itu. Buset dah. Lu ajaran sesat Tidak. pas. Saling makan lah kalian. Saling makan dia. Sesat-sesat aja lu ya. Ini. Kitab lu gak jelas sih, kitab lu. Dapat musuh lu pas. Jadi Biasa. kami itu bertentangan Yesus dengan nggak mati. Protestan Katolik di Advent itu. Jadi Yesus bukan Tuhan kan? Terus Kalau kami di Advent itu masih ragu-ragu kalau Yesus itu Tuhan atau tidak, makanya kami Ragu-ragu menunggu dia. kedatangannya. Tuhan, kau ngapain kau punya agama kau masih ragu-ragu? Pindah aja kau ke agama Islam atau ke agama Kristen kau. Kau masih ragu kau siapa Tuhanmu? Kami menunggulah, dan kami Apanya yakin mau nanti kau dia akan tunggu? datang. Angkotnya belum diisi bensinnya, nggak diisi nanti tuh nggak datang itu. Macam mana kau ini? Kau Kristen apa? Protestan atau Katolik? Aku tahu pemikiranmu Petrus. Aku tahu pemikiranmu. Kau seperti orang Yahudi akan menunggu kedatangan Yesus. Makanya mereka dia bukan Tuhan. Kami masih menunggu. Itu kalian Advent masih menunggu. Padahal Kalian Yesus lebih sudah parah. turun. Kalian itu masih menunggu. Kalian itu bawa nama Kristen, tapi kalian sendiri menghina ke agama kalian. Kita juga ini Kristen, tapi kami itu sangat menghormati Tuhan Yesus. Kalian di gereja Kamu itu jingkrak goyang goyang. Di ajaran kami itu di Advent tidak ada begitu. Saya itu Kamu cuma kalau ini- lihat di gereja Advent itu Sekarang- aman, tentram. Kalian Kamu itu kalau di Kristen. Protestan Katolik kayak orang masuk setan kalau di gereja. Kamu itu Kristen, Makanya tapi di perbedaan Advent sama Protestan Katolik beda jauh. coba Petrus saya tanya dulu. Petrus, Yesus itu Tuhan atau utusan? Kalau di sini ini kami ini Pak masih menunggu Pak. apanya mau kau Kesaksian tunggu? kami masih menunggu Pak. Apa kesaksian? Apa dia Tuhan atau dia utusan? Kami masih menunggu dan kami yakin dia akan datang. Itu kami pemahaman di Advent. Oke, kau berdebat aja dulu sama Bang Cuma. Sama kamu gimana sih kamu ini pas? Tapi kalau Pentakosta Katolik Yesus itu Saya Tuhan ini- gimana Petrus? Tapi kalau mereka anggap Tuhan, tapi kenapa kalau mereka bilang Tuhan mati? Tidak ada Tuhan mati. Macam mana itu bilang Tuhan mati? Masa Tuhan mati? Tuhan mati apa Petrus? Yang mati itu kedagingannya, keilahiannya di sorga Petrus. Makanya kamu baca Alkitab dulu sebelum berbicara. Kalian ini di Sama Protestan kok ini seperti Bang buat-buat Bima kalau sendiri. bicara comot Kalian ayat, membuat comot satu ini. cerita yang sendiri. Cerita seperti cerita yang kau buat hayalan sendiri. Tuhan tidak ada yang mati. Yang membilang Tuhan itu mati mati. siapa? Ilahi itu nggak boleh mati. Dia Tuhan Tuhan. itu ya banyak kan yang bilang Tuhan Yesus disalib. Kami tidak percaya Tuhan Yesus disalib. Ya memang Tuhan disalib. Tidak. Kami tak percaya Tuhan Yesus disalib. Kami lebih ke perjanjian Kipas na lama. lah. pahlawan dia. Astagfirullah. Kipas na Kalian pahlawan. ada di Protestan Katolik yang lain-lain itu sesat sekali pemikiran kalian itu. Pak Petrus dia bukan Kalian Protestan, dia mengikuti Prosetan. pendeta kalian. Mampus kau Pak Tidak, Kipas, kamu- mampus kau. Mampus kau Makanya Pak kalian Kipas. itu buka otak. Kalian itu jangan bikin malu Kristen. Saya jadi malu kalau dengar.
Ada yang bahas rumah tangga ini. Udahlah, Petrus nggak jelas kau. Kamu yang jelas, kamu itu masuk di rumahnya Bang Juma di mana saja. Terus kau pintar, setelah kau diperlihatkan data kau bentak. Macam mana? Itu memalukan. Kau itu memalukan sekali. Saya sering Memang dia masuk di memalukan. room-roomnya orang Islam. Tapi kalau mereka berikan data, saya diam. Karena itu kan memang ada. Jadi saya diam. Saya tidak bantah. Kalau kita bantah berarti kita munafik. Betul Pak Petrus, pinter. Mampus kau pakai pas dapat lawan kau, mampus kau. Kalau kau marah, orang Islam buka data. Yang kau marah bukan orang Islamnya. Yang buat, yang tulis itu. Itu kan ada data. Siapa yang buat? Siapa kan sudah tertera dari zaman dulu. Sudah ada itu. Mampus kau Pak Kebas. Jangan kau mati orang Islam. Petrus, Aku ini minum Advent, dulu, tapi aku tidak benci orang Islam juga. Aku tidak benci. Minum Kita dulu, itu Pak. saling menghormati, Bang. Makanya aku itu menunjukkan kepada orang Islam bahwa Advent itu tidak seperti itu. Kalian kok maki-maki orang, agama orang kalian maki-maki, bahkan kalian hina-hina. Itu di room-room sebelah sering-sering saya dengar sampai menghina Nabi. Saya tidak setuju. Janganlah begitu. Apa begitu Sudah ajaran 2000 tahun, Protestan? sudah 2000 tahun belum kelar urusan rumah tangga. Apa begitu ajaran Aja, Pak Kebas. Protestan sama Dengar Katolik? ya, saya nggak mau menghina Nabi Muhammad karena di dalam Alkitab dia nggak tertulis. Makanya saya nggak Bang. mau tahu tentang Nabi Muhammad. Kau itu harus sekolah lagi lah. Sekolah lagi kau. Kalau kau tidak percaya, itu kan ajaran mereka di kitab mereka ya. Kalau mereka yang kau aja dibentak kalau masalah kenabian kerasulan semua itu ke masalah Tuhan, kau bentak karena itu keyakinanmu. Tidak, itu kan keyakinan mereka. Masa kau salahkan? Bagaimana kau ini? Jangan mau menang sendirilah. Maunya kau yang benar. Kita saling menghargai saja. Mereka, kau dengar, mereka itu kalau bentak berada fakta. Makanya kita jangan terlalu ambil apa ya, jangan bikin malu lah. Aku sering masuk di room-roomnya orang Apaan sih yang Islam. kau bicarakan? Petrus militer bersalahan semua kok. Kita Pak itu Kepas sama-sama, rasa kita Pak bersaudara. Kepas rasa dimarahin istrinya sendiri. Cuma jangan kau begitulah. Kami di Advent tidak begitu diajarkan. Ya beda lah Kristus sama Advent. Kau, kenapa itu pendeta-pendeta kalian itu bilang kami sesat? Advent. Memang, aduh, Ya, apa dia lagi yang sesat. kau nggak tahu kesesatannya di mana. Kau dibaptis gini loh Petrus, kau dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kamu ndak usah tanya, sok tahu kau. Aku ndak Udah. mau jelasin itu. Wah, kan Kamu itu bikin malu aja Kristen. dibaptis tapi nggak atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Konsep ketuhananmu gimana? Pusing kepala aku. Ya pusing lah, Serasa nggak dimarahin dibaptis. istri sendiri Pak Kepas. Pak Kepas rasa dimarahin istri sendiri. Kau Gak ini berkutik dia. bikin malu Serasa saja dimarahin kau. istri sendiri dia. Astagfirullahaladzim. Hajarlah Pak Kepas, hajar. Aku itu bukan membela orang Islam. Tapi aku pelajari. Orang Islam juga mereka berani mengeluarkan statement itu. Ada bukti, ada fakta lah. Aku tidak bela orang Islam. Tapi mereka juga itu tidak mungkin mengeluarkan satu statement, satu bukti. Ada buktinya, mereka memperlihatkan data. Tapi aku diam, aku tidak bentak. Karena apa ya, ibaratkan kita ini maju kena, mundur kena. Sekarang Ya dengar kita dulu, ini sistemnya Petrus, kalau Pak. di Dengar dulu, ngoceh-ngoceh kami nggak di jelas. Advent itu tetap kami tunggu kedatangan Yesus. Yesus Tuhan nggak? Kami makanya tunggu. Apa kesaksiannya nanti? Apa dia Tuhan atau utusan? Dengar dulu, kamu ini mengakui Yesus Tuhan atau enggak?
Itu urusan kami. Itu kau dengar. Itu kepercayaan kami Advent. Seperti di terminal tukang pala, ini urusan kami, jangan ikut campur. Udah kayak gitu, udah berat. Udah berat. Ini dibilang preman terminal yang kayak gini bicara, itu urusan kami udah. Aku itu cuma membuka otak kalian itu. Kalau kalian mau tahu bagaimana pemahaman Advent, kalian mari masuk. Pintu kami terbuka. Kalian mau masuk ke pemahaman kami Advent. Kalian kan selama ini mengatakan kami itu sesat. Kamu kan udah tahu di mana kesesatan kamu, tapi kamu nggak mau mengakui kesesatan kamu. Capek saya ngomong sama kamu. Pening kepala saya. Alauma, Kau itu bikin asam lambungku naik saja. Saidina, Kau bikin asam lambungku naik. Aku itu banyak ketemu manusia kayak kau. Asam lambungku naik kau itu. Pakai pas. Kenapa kau bikin asam lambung naik? agak lain memang, agak lain host memang Advent ini agak lain memang. Kau bikin asam lambung naik. Iya, maksudnya gini Kepas, coba jelaskan kesesatan apa itu dari mana menurut sudut pandang saudara gitu loh, jelaskan. Sebenarnya dia ada tahu kenapa dia sesat, kan dia yang menyatakan tadi. Sebenarnya dia ada tahu, tapi dia nggak mau mengutarakan kesesatannya. Ya sudah, dari pandangan teologis kamu bagaimana kesesatan Advent itu menurutmu? Coba, karena Apa dia gitu sudah membuka poin-poinnya? perkataan begitu, biarkan dia mengatakan apa kesesatan kepada Advent. Coba dulu Petrus, ngomong dulu Petrus. Coba kau jawab dulu. Kamu di mana kesesatan kami Advent? Kau jawab. Kau Kan jangan kau yang asal-asal bilang. ngomong kau. Jawab apa ya kau Itu Kepas? kau bilang kami sesat. Kamu Protestan bilang kami Advent sesat bululmu, jidatmu itu. Oke, Pak Petrus, Kamu yang dasar kalau kata tolol, Pak Kepas, bilang aku Advent sesat. Kalian aja jingkrak-jingkrak. Kalian merayakan hari tanggal 25 Desember itu. Apa itu jingkrak-jingkrak kalian? Kami di Advent tidak begitu. Kalian makan Si Kepas daging ini babi yang sudah pelan-pelan dilarang oleh Tuhan Yesus. ngomongnya Kalian tapi kayak kembali. lapet juga ya. Pak Petrus. Pak Petrus, menurut Pak Petrus Tuhan itu yang seperti apa? Kami ini Pak, intinya dalam hati kami, pikiran kami itu Pak masih bimbang Pak. Itu pemahaman Advent Pak. Kami tetap menunggu kedatangannya Tuhan Yesus akan memberikan kesaksian apa dia Tuhan atau dia utusan Pak. Itulah kan masih bimbang mereka. Mereka aja belum tahu siapa Tuhannya. Belum tahu asli. Masih bimbang. Itulah jawabannya coba. Jadi menurut Pak Petrus si Pak Kepas ini sesatnya di mana, Pak? Pak Petrus, menurut Pak Petrus Pak Kepas ini sesatnya di mana, Pak? Bagaimana? Lagi cari kuncinya. Itu kunci surga aja, kunci neraka itu. Pak Petrus. Justru kalian di Protestan Katolik yang merasa surga itu milik kalian. Sampai-sampai kami, kalian anggap tidak bisa masuk surga. Karena dari jamin Yesus, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Way of life. Pret kau. Ngomong bibirmu yang mempret kau. Kau jangan buat aturan sendiri. Ini gara-gara orang gini Bang Juma sampai diem. Mulutmu yang ember itu ngomong-ngomong sembarangan gitu. Ya, sudah Pak Petrus. Kalau menurut Pak Petrus, jalan keselamatan itu seperti apa, Pak? Nanti kita tanya ke Pak Kepas. Intinya kami menunggu tetap kedatangan Yesus. Di mana dia mengatakan dia Tuhan atau utusan, itu kami mengikuti jalannya.
kalau memang dia utusan ya, Ah, berarti jadi kalau memang dia iya, Tuhan, menurut kan Pak Kefas, dengar dulu lah Pet. Jadi menurut Pak Petrus, jalan keselamatan menurut Advent itu seperti apa Pak? intinya jalan keselamatan itu buat kami sekarang ini, kami itu cuma apa ya? Intinya kami yang penting tetap teguh lah dengan iman kami. Ya, apa yang dilarang oleh Tuhan Yesus tetap kami ke perjanjian lama. Apa yang dilarang kami tidak buat. Cuma tanya sama Protestan Bapak dengan Petrus Katolik itu. ngomong Tuhan Yesus, tadi masih menunggu Yesus itu Tuhan atau utusan. Ini makanya, tapi begini. Oke, itu udah cukup, pakai Protestan, pas. Katolik, mereka Udah. lebih banyak Ya, bentar. mengikuti perjanjian baru. Oke, Pak Kefas, menurut Anda jalan juru selamat itu seperti apa Pak Kefas? Keselamatan hanya ada pada Yesus, karena dialah Elohim Yahweh yang menciptakan dunia jagat raya. Karena apabila ada orang yang menyangkal Yesus itu Tuhan, maka dia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Coba saya Berarti tanya, Pak Kefas kau nggak perlu bilang menunggu tadi, juru selamat ya Pak ya? Nggak perlu menunggu ya? Yesus udah datang. Kalau Advent kan belum datang, kayak kita nggak menunggu lagi, Tuh. nggak menunggu lagi, nggak mencari lagi siapa juru selamat. Tuh. Nah, itu kayak mana Pak Petrus? Mereka sudah ada duluan. kau bilang Petrusnya tadi, nih, kau bilang tadi juru selamat siapa? Tuhan Yesus. Apa kau sudah jamin? Ya iyalah, udah dijamin lah. Apa dia sudah pernah katakan sama kalian itu dia Tuhan? Ya jelas lah, kan dia dibilang akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Tanpa melalui aku tidak ada satu orang pun yang masuk dalam kerajaan Allah. Itu di perjanjian baru, makanya Pak Petrus beli Alkitab, jangan main slot. Perjanjian baru itu. Ada Gimana ini? jalan kebenaran, bukan tujuan. Gimana sih Anda ini Kefas yang menambah? Nah, kan masuk lagi kan. Makanya itulah kekurangannya itu Protestan sama Katolik. Itu kitab Injil mereka tambah, mereka menambah dan mengurangi. Saya tahu itu. Kayak kami tidak sepaham sama mereka. Mereka menambah dan mengurang. Saya tahu kalau kita mau buka-bukaan, banyak jamaah semua itu lari masuk ke Advent. Makanya pendeta-pendeta mereka tidak mau Advent itu masuk kemari. Dibilang kami sesat. Mereka takut hilang jemaat. Jadi Yesus itu jalan. Asal kau tahu bebas. Advent juga banyak juga di Indonesia. Walaupun kami dicaci maki, tapi kami tetap berpegang teguh menunggu kedatangan Yesus. Itu Tuhan atau manusia? Kepercayaan tanya kamu kamu- sendiri kan kau bilang Tuhan. Kalau kami belum bisa, kami masih bimbang. Tapi kenapa Tapi tadi kau kami bilang sudah Tuhan Yesus? menghormati dia. Kami Tadi tetap kenapa kau menghormati Tuhan Yesus. Di perjanjian lama nggak ada namanya Yesus, di perjanjian barunya ada namanya Yesus. Pusing Udah, saya kamu- dengan kau itu. Kamu Petrus apa dulu? Berguru dulu sama Bang Juma ini, biar tertatar dulu supaya diluruskan dulu mana yang kurang lurus. Kamu berguru juga sama Bang Juma. Bang Juma Kamu juga berguru sama berguru, saya, kamu bukan bilang saya saya. yang berguru sama Bang Juma. Ngerti nggak? Kau bilang tadi saya berguru sama Bang Juma. Bang Juma katanya Kamu guru sama berguru- Kefas. Tapi coba kita dengarkan dulu Bang Juma. Mau nggak Bang Juma mengangkat kalian dua muridnya Bang Juma? Kan mau berguru sama Bang Juma kan? Kita tanya Bang Juma. Nah, begini, Bang, Petrus, Saya tak masalah. Apa salahnya kita belajar? Bang, Iya kan? Abang mau nggak Kali. ngangkat Petrus mereka nanti- jadi murid Abang? Kamu nanti Petrus sama Bang Juma sama-sama jadi murid saya. Udah, coba kita tanya dulu Kamu Bang dulu. Juma mau nggak? Ngapain aku jadi guru tolol kayak kau itu? Murid, jadi murid, berguru. Astagfirullah. Mendingan aku berguru sama Bang Juma. Ya biar pintar, kan Bang Juma orang pintar. Berguru sama kau. Kampret. Mendingan aku berguru Berguru sama Bang kau Juma. kampret.
Astagfirullahaladzim. Berguru sama kau kampret. Astagfirullahaladzim. Cuma Bang Juma kayaknya belum monitor. Bang Juma lagi sholat kayaknya, sholat. Aku itu Berguru tidak sama mengerti kau dengan kampret. pemahaman kalian itu. Pusing saya dengan kalian. Kalian itu Protestan, Katolik, Ortodok, Coba, lain-lain bilang kami Advent itu sesat. Kalian maunya apa? Takut kalian hilang jemaat kalian. Memang Petrus Kepas ini suka nambah kurangin data-data Bible, Petrus. Saya tahu mereka itu lebih ke pendetanya kantong Nah, Tuhan ini, Yesus itu disalib. Ini ya, Tapi Petrus mereka ini yang naik dengar Kristen ini, pendeta. Petrus yang naik Kristen ini, Petrus. Ya, Protestan dia ya aduh. Kalau Petrus ini kan Advent, silakan aduh. Aduh. Bikin asam lambungku naik saja ini si Kepasnya. Kalau aku bicara sama si Kepas ini bikin asam lambungku naik. Si aduh malah. Tunggu saya izin dulu buang air kecil dulu sedikit. Saya izin buang air dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Buang air kecil dulu dia ya. Astagfirullah. Aduh, ya aduh. Ya aduh. Ya aduh. Ini kayaknya dia. Coba diturunin dulu. Pas ini sering nambah kurang data-data Bible kau ya Kepas ya. Memang kamu ini. Kau Kepas sampai terkencing-kencing dia kau bikin Kepas. Kau Kepas. Gimana lah yang kurang membaca jadi begini, jadi koslet. Tadi kan Naik dia asam lambung dia kau kok jadi bikin. tujuan dia di situ kau baca. Gimana sih Anda ini? Dia jalan bukan tujuan. Setiap utusan Dia adalah way of life, jalan kehidupan. Siapa yang mau jalan hidup? kebenaran, Anda iya, kepadaku. jalan kebenaran dan hidup. Jalan toh, bukan tujuan. Nah, yang dituju siapa di situ kata Yesus? Semua utusan begitu. Namanya utusan Tuhan semua begitu. Tidak akan pernah kepada pencipta langit dan bumi tanpa ada utusan gitu loh. Sekarang kalau Tuhan nggak mengutus utusan, gimana ceritanya? Kamu mau ke Tuhan dari siapa? Makanya Tuhan mengutus utusannya. Saking maha besarnya Tuhan tak bisa ke bumi, tak bisa ke dunia karena mustahil. Mustahil dalam artian Tuhan itu maha besar. Mustahil dia maha kecil karena dia maha besar. Nah, gitu loh. Paham nggak? Ya namanya beda pandangan, jangan dipahamkan lah. Seolah-olah kalau saya nanti paham, saya jadi menyangkal Yesus sebagai Loh, Tuhan. sekarang- Saya nggak mau. Loh, sekarang kalau Tuhanmu itu yang nggak jadi manusia itu masih berkuasa nggak dia kalau nggak jadi manusia? Berkuasa lah. Makanya tanpa harus jadi manusia kan, tanpa harus inkarnasi kan? Orang dia bertemu dengan Musa, dengan Ibrahim. Ya sekarang kalau dia nggak jadi manusia, saya tanya, apakah dia masih maha kuasa atau sudah tidak? Dia tetap berkuasa sampai selama-lamanya. Makanya, ngapain juga dia harus repot-repot jadi manusia? Ya kan maha kuasa. Supaya kita semua umat manusia Diselamatkan. tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Oh, karena manusia itu udah jatuh dalam dosa, udah dalam kesesatan gitu. Iya kan udah banyak manusia ini brengsek. Jadi kalau misalnya ada monyet yang dalam keadaan Jangan. bahaya, jadi Tuhan itu jadi monyet lagi untuk menyelamatkan monyet. Itu nggak punya Begitu. roh itu. Jangan. Nggak bisa di ke situ dibawa. Loh, gimana sih Anda ini? Kok nggak bisa ke situ? Kalau manusia kamu bisa, gimana sih? Nah, binatang nggak boleh itu nggak punya Loh, roh. sekarang katanya manusia kan ciptaan Tuhan. Binatang ciptaan Tuhan atau ciptaan iblis? Saya tanya, Loh, binatang ini gimana? punya roh nggak? Iya, enggak, saya tanya dulu. Ya Ciptaan udah, manusia, sampai ciptaan... kesana dia. Ambil yang punya roh, ke roh aja yang punya roh, kita seperti manusia. Nah, terus? Jadi di saat manusia itu dalam keadaan kesesatan atau dalam bahaya misalnya contoh, jadi Tuhan itu menyelamatkan begitu, turun ke bumi.
Apakah Tuhan lupa Yang waktu Kristen dia aja berfirman naik bahwasanya Kristen, bumi tak mampu typing di menampung dia? bawah. Bonsai agama apa bonsai? Petrus? Di Bibelmu itu Tuhan itu bumi tak mampu menampung dia. Apakah Tuhan lupa pernah ada firman itu? Lupa dia? Atau di dalam Keluaran 9 nomor 14 tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Musa di seluruh bumi? Apakah Tuhan itu lupa? Firmannya di itu apa? Lupa Tuhan? Petrus lagi apa dia? Bungar kecil itu. Lagi ya. Yang agama Kristen aja ya naik ya. Agama Kristen typing coba di bawah agamanya. Positif agama apa? Oh, Bu, positif itu Kristen. Oke. Positif Kristen. Cuman Ya, positif Kristen ya. dia nggak mengakui bahwasanya Yesus itu Tuhan. Nah, ini lagi ini. Aduh, udah aku mute lah, soalnya nggak jelas. Ini Gunda Zubat ini. Kenapa lu takut, Pas? Ini ada 3 OT nih. Petrus ini Kristen, dengerin dulu, Pas. Nah, gini loh, Bang Mas, Hendy, bagus gua lagi ngomong. Bang Hendy daripada si positif aja. Tak dulu, Pas. Ini Petrus Kristen, dia ragu-ragu Yesus itu Tuhan. Ini ibu positif ini Yesus itu bukan Tuhan. Kepas ini mengatakan Yesus itu Tuhan. Satu ragu-ragu, satu tidak, satu mengatakan. Kita apa nih orang bertiga nih? Dia apa yang kira-kira? Di sate. Dikasih apalah Prof Andi sama Gunda Zuma kasih pencerahan lah sedikit. Sekarang kita juga Coba gini Kasih loh, pencerahan contoh. dari Bang Juma. Tanya ke Pas coba. Pas, kalau misalnya nih kamu ketemu satu kompi lah tentara Romawi keturunan yang pernah membunuh Tuhanmu, ke Pas. Apa yang kau katakan sama tentara Romawi itu, Pas? Minta terima kasih atau kau seperti apa? Silakan. Kumasukkan semua tentara Romawi itu ke dalam karung, kumasukkan ke dalam dasar laut semua. Dia kan yang pelaku pembunuh Tuhanmu. Terkutuklah orang yang menyalibkan Yesus. Terkutuklah orang yang menyalibkan Yesus. Jadi kamu nggak butuh orang. Jadi kamu nggak butuh Yesus disalib gitu ya? Nggak perlu ya? Ya, kan tadi bilang Yesus itu kan berdoa di Gunung Getsemani. Dia kan menolak penyaliban itu. Tapi kan sampai 3 kali Yesus berdoa di Gunung Getsemani. Ya, apabila bisa berlalu cawan ini, tapi bukan karena kehendakku, tapi kehendakmu, biarlah terjadi. Jadi menurut kamu sebaiknya Yesus tidak disalib atau disalib? Bukan sebaik saya. Yesus meminta, sebenarnya dia ketakutan bahwa akan tiba saatnya. Enggak, menurut akalmu nih Pas. Berakal nih. Yesus itu disalib atau tidak? Kalau secara akal manusia seharusnya jangan, karena tidak disalib, masa Tuhan disalib? terus Ntar dulu, Pak. asal-asal nongol begitu kamu selesai kencing langsung pas-pus kayak Diulang Pas. Jadi menurut akal manusia, apa tadi? Diulang. jadi menurut akal manusia, kita sebagai manusia ya, logika ya, Mm-mm. tentu ketika dia sudah banyak mengatakan muridnya kaunya Tuhan itu, bahwa kau Tuhan, seharusnya ya dia jangan disalib gitu seharusnya. Tapi Oke, karena seharusnya. kehendak Bapa, dia nggak bisa menolak. Oke. Kalau kamu seandainya ada di waktu itu Pas, apa yang kamu lakukan? Saya melakukan seperti si Petrus itu yang memotong telinga tentara Romawi itu. Enggak, waktu di penyaliban itu kan semua murid-murid melarikan diri. Apakah kamu ikut melarikan diri atau kamu menjadi pahlawan di situ? murid-muridnya aja Pada lah. saat itu kekuatan tentara Romawi mengawal penyaliban itu tidak terbendung. Kalaupun saya melawan, pasti saya disalibkan juga. Lu jadi Tuhan lagi nanti. Lu jadi Tuhan nanti kalau ikut disalib. Makanya ketika
Apalagi Makanya kepas. kan tiga kali si Petrus menyangkal Tuhan, menyangkal apanya Yesus Tuhannya, kan 3 kali dia menyangkal Artinya ini Pak, artinya kamu ikut melarikan diri juga. Yesus. Hah? Ikut melarikan diri bersama murid-murid. Ngapa kalau waktu itu ngapain kita melarikan diri? Berarti kamu ikut ke salib jadi Tuhan juga nanti kau. Ya Kak, semampu saya ya saya selesaikanlah semua tentara Romawi. Wah, bagus ini nih. Beda sama murid melarikan diri. Kalau kau misalnya ada di situ, kamu melawan tentara ya. Saya selesaikan satu persatu. Wes mantap. Artinya sebagai nalurimu manusia sehat berakal, kamu tidak menginginkan Yesus mati di tiang salib, betul? Ya iyalah. Artinya kamu tidak setuju apa yang telah dilakukan oleh tentara Romawi itu, betul? Iya, karena itulah ada perang salib balas dendam yang menyalibkan Yesus itu. Nah, terus kemudian artinya tentara Romawi ini kelakuannya jahat, betul? Jahat ya? Tapi kenapa kau percaya atas hasil kejahatan mereka? Itu sudah kehendak Bapa di surga. Di mana kehendak Bapa untuk menyalib anaknya di bumi? Ya, kan tidak dibilang Bang Hendi, kan dia di Gunung Getsemani kan sudah bermohon berdoa 3 kali. Isi doanya itu minta diselamatkan atau minta disalib? Dia kan dibilang apabila cawan ini bisa berlalu, kan dia minta diselamatkan dari penyaliban itu. Tapi kan bukan kehendak dia. Jadi kehendak Bapa boleh membunuh orang tidak bersalah. Gimana? Jadi kehendak Bapa itu boleh membunuh orang tidak bersalah. Oh, enggak gitu juga konsepnya. Nah, Yesus kan tidak bersalah. Ya, Gimana tuh? Ya udahlah. Kamu sekongkol aja deh sama tentara Romawi, sama Yuda sama Yahudi. Bunuh Tuhanmu, oke? Padahal Kepas kamu baca data itu kan dia berdoa tuh. Nah, terus tentang beban itu kan cawan itu kan beban. Nah, terus kehendakmu lah kan gitu. Kehendak Saya Tuhan. standby dulu. Di bawah banyak moderator. Dia minta menyuruh Kepas sama Petrus. Kita ikuti coba yang di bawah. Silakan Kepas sama Petrus, kita diam dulu. Coba Petrus. si Petrus sama positif aja dulu bicara tuh kayak mana cara pandang mereka. Kalau saya dengan si positif aja ini udah nggak ketemu. Petrus sama si positif aja dulu. Soalnya supaya tahu saya gimana pertentangan mereka ini. Oh, kalau Petrus sama positif sama, nggak mengakui Yesus itu Tuhan gitu loh poinnya. Petrus mengakui Yesus itu Tuhan, si positif aja enggak. Makanya ini, oke Petrus ngomong kamu sama si positif aja dulu. Coba Petrus, apakah Anda mengakui Yesus itu Tuhan? Silakan Petrus. Pet. Wah, signalnya merah. Petrus. Pak paksa bicara aja, ikuti Ya. kemauan penonton. Silakan Pak Petrus. Nah, coba Petrus. Kepas, Pak Petrus. kamu malam ini saja pilih mau ikut kamu mau ikut Advent atau mau ikut Islam? Oh, lapet yang dibilang tadi kamu Pak Petrus, kamu bicara sama positif aja Pak Petrus. Kalau kamu mau ikut ajaran kami Advent, mari. Jangan Aku jamin dengan kau masuk surga. Kamu kan percaya Yesus Tuhan, Petrus. Terus si positif aja ini nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kamu bicara aja dulu gitu. Saya pusing bicara sama si Kepas ini. Karena Kepas itu manusia palsu. Dia itu bukan manusia. Cuman jasadnya aja. Dia setengah apa nih? Setengah iblis nih orangnya itu. Ya, Setengah setan. betul. Betul.
Manusia palsu dia ini. Suka-suka hatimu ya Petrus mengklaim orang setengah iblis, setengah manusia. Ya memang faktanya kayak gitu. Yang ngajarin Gue nggak punya bandrol, gue lihat asal nyerocos saja Petrus, asal nyerocos. Itu fakta itu betul itu. Yang ngajarin kamu Sebenarnya yang menyembah aku Yesus itu bilang siapa? Itu setan itu bukan kau, tapi hati kau itu. Keras. Coba. Kepalanya Hati juga kau itu. setan, makanya nggak tumbuh rambutnya. Dia merasuk iblis di dalam hatimu itu. Lebih panjang bulu ketek dari bulu kepala. Itu dia. Jin gurun. Udah diajarin siang malam, tetap aja kayak gitu. Nggak maunya dipangki kepalanya. Coba kau pegang kepalamu, mungkin sudah timbul tanduk di kepalamu itu. Sudah ada tanduk nanti. Petrus, di dalam hatiku dan pikiranku ada Roh Kudus. Wah, mulai Ini kan? Kalipun kamu mengatakan saya begitu, saya sudah mengampunimu. Karena Tuhan Allah mengajari mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepadamu. Tuhan Allah mengajarkan itu akan mengampuni orang-orang yang menyembah selain dirinya enggak? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh Allah lain kecuali aku, perintah. Nah, terus kenapa kamu bikin Tuhan baru bernama Yesus? Dia kan reinkarnasi. Wah, itu kan reinkarnasi. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Wah, dasar. Inilah yang dikatakan oleh saudara Petrus. Kau itu setengah dewa kamu. Gimana ceritanya? Tuhan inkarnasi menjadi bukan Tuhan. Nah, lucu orang ini. Begitu dia inkarnasi menjadi Tuhan, berdoa laginya kepada yang lain. Bapakku yang ada di surga, loh, tadi katanya sudah inkarnasi jadi Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah Tadi katanya sudah inkarnasi, sudah berubah jadi Berilah pada manusia. hari Kenapa masih berdoa kepada Tuhan? Harusnya dia, akulah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Loh, kok masih ada Tuhan yang lain? Si Kepas ini kalau orang Makassar bilang, orang Bugis, beleng-beleng. Oh memang, beleng-beleng din, makanya aku panggil Putri. Petrus, kau nggak adven kan? Kau nyamar aja adven. Kau sebenarnya kau muslim kan? Biar pecah ini pemikiran ini kau buat kan? Benar nggak? Kau ngaku-ngaku Itu adven aja kan? kau sudah fitnah. Nah, udah mau pecah Kau kepalanya kan? fitnah aku. Udah mau pecah kepalanya, udah mau keluar Kau tanduknya, ini- mau kayak mana lagi? Apa yang di otak kau ini? Ngaku dia Kau aja kepalanya yang mau mau pecah. jelekkan Adven. Justru kau yang mau fitnah Adven. Kau bilang aku muslim. Seakan-akan bahwa Adven ini sesat. Itu gundulmu itu. Kau Bukan yang gundul, itu Bang. mau Bang Petrus fitnah bukan aku gundul, lagi. botak, Mau fitnah botak. kami. Botak dia. Petrus, Kamu sengaja ya ini- bilang aku muslim Islam apa? Seakan-akan bahwa aku ini Advent begini. Alah, saya tahu takmu itu Kebas. Kalian ini itu nggak begitu benci kami. Kalian Advent. itu Protestan Katolik lain-lain itu benci sama kami itu Advent. karena kalian perjanjian baru tidak mengakuin gitu loh, makanya kami nggak sepandangan sepaham dengan kalian. Justru kalian tidak mengakui ini itu. Kalian takut kan? Mati bija. Beleng-beleng. Kalian tidak mengakui dengan dasar apa? Coba dengan dasar apa? Kalian tidak akuin kami Advent. Nah, padahal kitabnya Kami sama. aja mau bertetangga sama Protestan Katolik, diusir, dibilang kami seakan kami itu seperti orang yang bukan Tidak. manusia. Apa? Kami bertetangga dengan orang Katolik, diusir. Seakan kami itu dianggap seperti binatang. Kami berteman dengan Protestan begitu, dimusuhi. Apa? Apa kau diam? Bicara. Pas ini memang gak ada kerjaan. Nangis kan kalau udah di Serasa di Itu saja dia Paradis mau dia. fitnah saya tadi. Itu kayak tadi dia mau fitnah saya. Dia bilang saya muslim Islam. Itu berarti dia itu mau fitnah seakan-akan Advent itu jelek.
Bawa itu aja dia mulutnya sudah tidak bahaya orangnya pikirannya itu. Makanya dia gundul. Ya kan pas? Jadi aku cap si Advent setengah siapa setengah apa Mulai dia? Nangis dia. Setengah dewa. Ya setengah dewa. Udah kamu gini Petrus, kamu ngomong aja sama si positif aja itu dia nggak mengenal Tuhan itu, nggak mengenal Tuhan itu. Nah itu kan. Nunjuk lagi ke orang kan. Nunjuk lagi ke orang kan. Oh, tengoklah. Petrus, ateis itu si positif aja. Malam Kepas, malam. Malam Bu, malam. Pak Udah Petrus ngomong. malam, semuanya malam. Malam. Petrus takut dia, Petrus ketakutan Petrus. Petrus ketakutan si Kepas Petrus. Mana itu? Takut dia itu. Cari alasan saja. Manusia sepatu dewa. Setengah dewa dia itu. Petrus, Kristen itu nggak pernah mengajarkan begitu Petrus. Makanya kamu keliru mulu sih, ngomong salah apa. Aduh. Kau bilang Kristen gak pernah mengajarkan begitu. Justru Kristen kau itu bikin malu kau bawa nama Kristen. Kalau kau sendiri saja, kau sendiri ada menjelekkan. Kau dah sadari kau yang ada menjelekkan nama baik Kristen, agama kita sendiri. Banyak saya lihat di room itu orang Kristen itu masuk di room maki-maki sama saya tadi saja masuk di roomnya siapa itu Syarifah Fauzia itu. Nggak ada tata krama, langsung mati dia bilang itu si siapa Syarifah Fauzia lonte. Apa? Mas Kristen nggak mengajarkan begitu. Dia bilang kata pelacur, nggak tahu permisi masuk di Kepas rumah suka orang itu, maki-maki. suka. Kepas suka Siapa itu. Kristen Protestan itu? Kami di Advent itu begitu. Itu kan teman sepemahaman kalian itu begitu. Masuk di rumah orang maki-maki. Jawab pas. Pas, jawab. Itu tadi di rumahnya si Syarifah Fauzia itu. Dia kata-katain itu. Ada 4 orang tadi Protestan itu masuk. Aku kan ada di situ juga. Dia bilang si Syarifah Fauzia itu lonte, pelacur. Masa masuk di rumah orang. Kalau memang kalian Protestan, berikanlah contoh yang baik lah. Masa masuk begitu. Kalian sendiri yang menjelekkan nama pemahaman kalian Protestan Katolik. Pas, jawab pas. Mana pas? Pas. Ini kepala aku dan matamu kita. Pas. Si Kepas dah pahlawan, dia dah pahlawan. Kepas. Jawab itu. Gimana Kamu itu? ngomong sama siapa aja positif aja dulu. Ya itu aja terus mengkabur dia. Mengkabur dia kan. Sembunyi dia kan. Pas. Tadi pagi aku begini, aku walaupun beda, kami sama Islam itu memang beda. Tapi aku tidak setuju caranya. Tadi aku masuk di satu room siapa itu? Dia ngomong, dia perbedakan itu Nabi Muhammad sama babi. Aku benci sekali mendengar. Dia bilang kalau Nabi Muhammad itu nggak boleh membekokkan kepalanya kalau mau melihat ke belakang sama badannya, dia samakan sama babi. Aku nggak setuju itu. Aku nggak setuju. Temannya si Kepas itu. Pas. Masa aku Pas. hina begitu. Pas. Pas. Makanya kalian bikin malu. Gak berkutik si Kepas. Pas. Petrus ini Itu maaf kalau ya mau Islam kata-katain ya. kami Advent, Gak berkutik si itu Kepas. bisa pemahaman kalian saja. Itu mulut-mulutnya banyak yang kotor. Kepas. Pas. Kotor Pas. mulutnya nih. Sampai pikirannya kotor Kepas ini. Ya nggak Petrus? Pas. Pas. Sudah tidak mampu dia. Petrus ini Coba jangan-jangan dia jadi patung. Petrus ini Kristen beneran apa? Aku ini Advent, Bu. Di mana Ya, sih Kepas? Coba kan? kau bersuara. Jangan cuma kau diam-diam. Kau diam terus kau di situ. Kepas bersuara kok Kepas. Aduh. Kepas. Halo. Bersuara. Aku izin turun dulu mau ke room sebelah sama aku mau ke roomnya Syarifah Fauzia dulu. Aku ada di undang-undang ini. Siap.
Ya, Iya. Ya, nanti kita ketemu lagi. Oke. Pak Selamat Petrus malam, itu ya. Bu Positif mau ngomong bentar itu ditanyain agama apa tuh. Bu Positif mau ngomong dulu bentar Pak Petrus. Silakan Bu Positif. di komal sebelah kan. Pak Petrus ini Kristen beneran apa? Advent dia, Bu. Iya Bu, dia unfair. Oh Advent, tapi sama-sama sih kalau Kepas kan apa kan sama mereka itu. Cuman Kepas bilang Advent itu sesat. Itu loh, makanya Bagaimana? dia bilang Advent itu sesat, makanya dibalik sama Petrus ini. Katolik sama Advent. Mereka yang- kan kepercayaannya kan sama. Mereka percaya Tritunggal, dua-duanya percaya Tritunggal. Kalau Petrus nggak percaya Yesus itu Tuhan, Bu, katanya masih nunggu itu. Kata Petrus. Iya kak Petrus? Aku mau pamit dulu. Aku diundang-undang, banyak yang undang aku ini. Di DM. Udah nanti aja Pak Petrus, nanti aja itu. Nanti Di aku sini balik aja, lagi. sini Aku aja. balik lagi ya. Si Kepas ini kalau Nanti aku saudara balik. Petrus pergi dia berulah lagi dia. Langsung dia Nanti. goyang dumang dia lagi. Nanti kalau dia bikin ulah, nanti lapor DM aku. Aku cambuk dia nanti. Ya udah di sini Ini aja si Pak Seri Petrus. DM aku terus nih. Oke, selamat malam.